kurang lebih di tahun 2010. Saat itu saya punya seorang teman dekat yang satu kampus, tapi beda jurusan. Ceritanya, saat itu kita pas lagi liburan panjang menjelang puasa. Teman saya ini diminta keluarganya untuk berkunjung ke rumah neneknya di salah satu kota yang ada di Jawa Tengah, tepatnya di Kebumen. Tapi rumah neneknya itu lebih dekat mengarah ke pantai. Singkat cerita, dia telepon saya untuk main-main ke rumah neneknya. Jarak dari rumah saya ke tempat neneknya mungkin sekitar 3,5 jam kalau pakai motor. Karena saya malas untuk pergi sendirian pakai motor, akhirnya saya ajaklah saudara saya, sepupu saya, buat nemenin. Nah, sekalian buat gantian jadi joki, pikir saya. Kemudian sampailah saya dan saudara saya di rumah neneknya sekitar jam 5 sore. Waktu itu keluarganya langsung menyuruh kita untuk nempatin kamar tamu yang ada di bagian paling depan, tepatnya persis di sebelah ruang tamu. Saat sore kita nggak ngerasain apa-apa, tapi ketika malam keadaan di daerah tersebut sangat sepi. Mungkin karena bukan daerah perkotaan, jadi kebanyakan penduduknya sudah pada tidur. Waktu itu kita bertiga ngobrol-ngobrol di ruang tamu sampai kurang lebih jam 10 malam. Dan karena nggak enak sama keluarganya, kita mutusin untuk nyudahi obrolan. Meskipun sebenarnya kita belum pada ngantuk. Akhirnya saya dan saudara saya pun masuk ke kamar tamu untuk istirahat dan tidur. Pas sekitar tengah malam, saya kurang tahu tepatnya jam berapa, tapi kalau nggak salah, waktu saya lihat jam tangan masih menunjukkan sekitar pukul 1 dini hari. Saya kebangun gara-gara dibangunin sama saudara saya. Dengan sedikit jengkel, saya bilang, ngapain bangunin, baru jam berapa? Terus dia bilang, lu nggak ngerasa kasur goyang-goyang sendiri kencang gini? Nah, waktu itu saya baru nyadar, ternyata benar, kasur yang kita tidurin goyang-goyang sendiri. Keras banget pula tuh. Refleks saya pegang tembok karena saya pikir ada gempa bumi. Tapi kalau memang gempa, kenapa orang-orang di rumah masih santai pada tidur? Ada sekitar 5 menitan lah kasur itu goyang dan makin lama makin keras. Nah, sekitar agak lama kan mata saya dan saudara saya kan sudah terbiasa dengan gelapnya kamar. Kami ngelihat di ujung kasur ada sosok tinggi besar berbulu hitam dengan mata merah, ngeremin lah pokoknya, lagi goyangin kasur kita sambil meringis. Ngeri. Sontak kami berdua teriak karena saking kagetnya sampai kebangun semua orang yang ada di rumah.
plus orang-orang yang pada ronda di luar rumah pun berdatangan. Akhirnya kita ngumpul di ruang tamu, dan saat itu om dari teman saya nanya, kenapa kok teriak-teriak malam. Kita ceritakan apa yang barusan kita alamin, dan ternyata om teman saya itu malah senyum doang, dan dia bilang, oh berarti udah diajak kenalan sama penunggu kamar tamunya ya. Anjrit, ternyata keluarga teman saya sudah pada tahu kalau ruang tamu itu angker, dan gak ada satu orang pun di keluarga situ yang berani nempatin kamar itu. Benar-benar sial kita hari itu. Tapi karena kejadian malam itulah saya bisa ceritain ke kalian semua pengalaman yang saya alamin sendiri waktu nginep di rumah teman saya yang angker itu.